Bertemu lagi di channel YouTube kami, Berdua Lebih Baik. Memang berdua lebih baik. Di video kali ini saya ingin sharing tentang istri menarik adalah istri yang mampu menghadapi kegagalan. Istri menarik adalah istri yang sanggup mengatasi kegagalan di dalam hidupnya. Ada quote yang berkata bahwa yang terpenting bukanlah keuntungan-keuntungan, tetapi yang terpenting adalah keuntungan dari kegagalan yang saudara alami. Ini membutuhkan kecerdasan. Dan disinilah letaknya orang sukses dan orang yang bodoh. Ya, sebelum saudara lebih lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Ada 3 hal yang bisa membantu Anda sebagai istri untuk bisa mengatasi kegagalan-kegagalan yang mungkin saudara temui. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hidup ini diwarnai oleh kegagalan-kegagalan. Sebagai seorang istri, mungkin saudara pernah mengalami gagal menjadi pasangan yang menyenangkan bagi suami. Saudara mungkin gagal sebagai seorang istri. Atau mungkin saudara juga gagal menjadi seorang mama yang baik bagi anak-anak. Dan ada kegagalan-kegagalan yang lain yang Anda rasakan. 3 hal ini bisa membantu Anda untuk bisa mengatasi bagaimana kegagalan itu bisa diubah menjadi sukses dalam hidup saudara. Yang pertama, hal yang pertama adalah lihatlah kegagalan itu dari lensa positif. Lihat kegagalan itu dari sisi yang positif. Sangat disayangkan bahwa banyak wanita ketika alami suatu kegagalan, ketika mengalami suatu keterpurukan, fokusnya itu bukan kepada hal yang positif atau kepada pencapaian, tetapi fokusnya kepada hal yang negatif. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kegagalan, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita. Kita bisa mengubah dari sudut pandang yang positif, sehingga kegagalan itu bisa menjadi suatu keberhasilan. Ada satu kisah di dalam Bible tentang 2 orang murid yang merasa gagal mencapai, mereka merasa kecewa karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Lalu mereka memutuskan untuk pulang ke kampung. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ada satu sosok pribadi yang ikut nimbrung bercakap-cakap dengan mereka. Dan pribadi itu berkata, "Apakah yang sedang kamu percakapkan?" Mereka ini sedang dalam kegagalan, mereka sedang di dalam kekecewaan. Sehingga pribadi Yesus yang ikut bercakap-cakap, yang hadir di tengah-tengah kegagalan mereka tidak bisa melihatnya. Apa yang disampaikan oleh Bible bahwa pada akhirnya 2 orang murid yang kecewa ini, mereka tahu bahwa ternyata itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika mereka tahu itu adalah pribadi Tuhan Yesus, mereka segera bangkit, mereka kembali ke Yerusalem dengan menempuh satu jarak yang cukup jauh. Bible berkata 7 mil jauhnya. Kurang lebih 10-11 kilometer. Dan mereka tidak capek, mereka tidak lemes, mereka tidak lelah karena ada satu gairah, ada satu semangat, dan karena mereka melihat persoalan itu bukan dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi yang positif. Yang kedua, belajar dari orang yang sukses. Umpan balik dari orang yang sukses
atau orang yang bersemangat, yang punya tekad, sangat membantu Anda untuk mengatasi kegagalan yang mungkin sedang saudara alami. Ketika saudara belajar dari orang lain, itu memberikan dorongan kepada saudara untuk tetap fokus kepada apa yang ingin saudara capai di dalam kehidupan ini. Membantu Anda untuk bersemangat, bergairah, karena ternyata Anda tidak sendirian. Anda bukan orang satu-satunya yang gagal di dalam kehidupan ini. Ada orang lain juga yang pernah mengalami kegagalan. Bahkan, saudara, ada orang-orang tertentu yang gagal, dan gagal berkali-kali. Bukan 10 kali, bukan 100 kali, tetapi ada yang ribuan kali. Kalau saudara mengenal seorang yang luar biasa, Kolonel Sanders, orang ini adalah orang yang mengalami kegagalan di dalam kehidupannya 1009 kali. Ketika dia menawarkan resepnya, dia ditolak 1009 kali. Baru pada waktu ke-1010 kali, ada orang yang mau menerima atau berkata ya kepada apa yang dia tawarkan. Penting bagi saudara sebagai istri untuk belajar dari orang-orang yang sukses. Belajar dari para senior kita, istri yang luar biasa, istri yang mungkin sudah menjalani hidup pernikahan 25 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin ada yang 75 tahun anniversary pernikahannya. Yang ketiga, belajar menerima. Istri yang menarik adalah istri yang mampu menghadapi kegagalan. Ketika hadapi kegagalan, ketika hadapi hal yang terpuruk, belajar untuk menerima keadaan. Menerima di sini bukan berarti gagal, saya menyerah. Menerima di sini bukan berarti saudara kalah. Tetapi belajar di sini adalah saudara menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan, untuk mengatasi, untuk mencapai keberhasilan, ada kendala-kendalanya, ada rintangan-rintangannya. Gagal bukan berarti saudara ada di titik nol, tetapi saudara telah belajar sesuatu untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kesuksesan di dalam hidup ini. Ya, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya, seperti sebuah roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping kiri, kadang di samping kanan. Demikianlah hidup kita manusia. Kadang kita ada di atas, kadang kita diizinkan di bawah, dan kadang kita ada di samping kiri dan kanan. Terimalah dan bangkitlah, karena kegagalan itu hanyalah sukses yang tertunda. Seperti coach yang berkata bahwa kemenangan selalu didahului oleh peperangan dan fajar selalu didahului oleh kegelapan. Demikianlah seninya di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, yang terakhir saya ingin mengajak para istri yang menarik, marilah kita belajar kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar dari pribadi yang luar biasa ini tentang prinsip kehilangan atau tentang prinsip kerugian-kerugian. Yesus seorang pribadi yang luar biasa, tetapi Yesus pernah mengalami kehilangan di dalam hidupnya. Bahkan banyak kehilangan. Yang pertama, Yesus pernah kehilangan murid-muridnya. Di dalam Bible dikatakan bahwa ada banyak murid meninggalkan Yesus dan tidak mau mengikutinya. Yang kedua, Yesus juga pernah mengalami kehilangan kepercayaan dari muridnya yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, Yesus juga
pernah mengalami kehilangan wibawa, kehilangan kehormatan, di mana Yesus dipakaikan mahkota duri, dia diludahi, dia dihina, dia diejek, dia direndahkan. Dan yang lebih tragis lagi, bahwa Yesus bahkan kehilangan nyawanya. Yesus kehilangan hidupnya. Di firman Tuhan dikatakan bahwa sekalipun Yesus yang setara dengan Bapa tidak menganggap kesetaraan itu sebagai satu hak yang harus dipertahankan, tetapi dia rela datang ke dalam dunia. Dia rela menjadi manusia, dia rela menjadi hamba untuk menebus saya dan saudara. Dia kehilangan semuanya, dia kehilangan segalanya. Tetapi firman Tuhan berkata, pada akhirnya Bapa meninggikan Yesus, memberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan hidup kita. Dan pada akhirnya Yesus mendapatkan semua kemuliaan. Istri yang menarik adalah istri yang sanggup menghadapi kegagalan, mampu mengatasi kegagalan di dalam hidupnya. Saya ingin memberitahu para istri cantik dimanapun saudara berada, ada satu pribadi yang selalu siap menolong saudara kapanpun saudara membutuhkan. Bahkan pada saat ini juga, ketika saudara berseru kepada nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga Yesus memberikan kepada saudara suatu kekuatan, suatu kemampuan, suatu keberanian, suatu otoritas untuk bisa mengatasi kegagalan-kegagalan yang saudara alami di dalam kehidupan ini. Demikian sharing saya hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.